Jadi yang penting ngerti gambaran besarnya. Setelah ngerti gambaran besarnya, teman-teman nanti dapat sertifikat itu untuk penyelesaian administrasi dulu. Lah, saya nggak ngerti dong. Baru baca dikit, baca buru-buru mana bisa ngerti. Nggak apa-apa. Setelahnya nanti akan kita summarize. Ada summary mengenai tiap lesson itu belajar apa. Loh, tapi kan summary nggak bisa detail. Betul, betul banget. Makanya memang konsepnya adalah di sesi-sesi ini kita belajar garis besarnya dulu. Materi ini tetap teman-teman bisa akses sampai kapanpun. Enggak sih, sampai kalau IBM bangkrut mungkin tidak bisa diakses lagi ya. Cuman IBM umurnya udah lebih tua dari kita semua. Jadi besok silakan teman-teman buka lagi materinya, baca secara detail di waktu yang lebih luang. Karena ini waktu speedrun, nggak bisa nih baca pelan-pelan. Nah, kalau besok nggak keburu gimana? Ntar hari Sabtu atau minggu depan. Silakan direview ulang supaya lebih ngerti ya. Jadi fokusnya di sini benar-benar speedrun. Mungkin satu course 5 menit, 10 menit durasinya. Tuh. Mau cross check lagi dulu, apakah ada yang belum daftar skills build, belum punya akun skills build? Untuk submit tugas di hari itu juga betul sekali. Oke, betul sekali. Ada rekamannya nggak? Ada, rekamannya akan ada besok. Oke, pengen tahu suara saya, video saya putus-putus nggak buat teman-teman semuanya? Kalau misalnya macet-macet, videonya mungkin akan saya matiin biar lebih lancar. Aman ya? Aman. Oke, video tetap saya nyalain. Submit sertifikat di mana nanti di akhir sesi bakal dikasih untuk linknya. Udah selesai kah Altair? Kalau Altair udah selesai nanti saya kasih duluan. Oke, aman ya, kita lanjut. Oke, udah pada punya kan IBM Skills Build? Nah, sekarang nih, dari tadi yang belum download Bob. Silakan download dulu. Download aja dulu. Perkara sign up nanti. Karena kan download butuh waktu agak lama ya. Jadi silakan teman-teman download, tinggalin aja dulu. Ini memang ada sih loginnya. Oke lah, trial boleh lah. Kita lakukan trial sekarang. Tapi untuk setup Bobnya nanti aja. Nggak usah deh, nggak usah. Nggak usah. Bener-bener download aja. Trialnya nanti. Trialnya bener-bener nanti. Karena saya pengennya teman-teman fokus ke skills build aja. Oke. Silakan download, tinggalin. Kalau downloadnya ternyata cepet udah kelar ya udah. Tapi kalau downloadnya lama, ya itu tujuannya. Tinggalin. Karena internet kita kan beda-beda ya speednya. Jadi silakan download Bob. Kita akan pakai kurang lebih di jam 8-an. Target saya sih jam 8.15 sudah bisa mulai. Kayak karena tadi agak telat ya masuknya. Jadi semakin cepat teman-teman ngerjain skills build, semakin cepat kita Bob. Setelah Bob selesai, nanti baru jam 9-an kita ngurusin line flow. Oke, sekarang kita masuk ke sini dulu. Silakan buka materi skills build. Udah pada jalanin ya downloadnya, nggak usah sampai kelar. Yang penting udah running aja downloadnya, terus ditinggal. Jangan nungguin cat kering. Nih ya, absensi, video onboarding, daftar skills build, dan course 1. Intro to LLM. Oke, buka dulu, semua udah nyampe sini, ditunggu 1 menit ya untuk ngebuka ke web ini. Buka dulu semua, yuk. Tunggu 1 menit, udah 1 menit. Ngasih belum 1 menit, cuman menit jam saya udah berubah. Oke, perhatiin dulu yuk, boleh diperhatiin dulu. Diperhatiin dulu layarnya. Di sini, UI-nya adalah kurang lebih seperti ini. Kegiatan kita itu akan berkecimpung di go to activity dan teman-teman bisa lihat di tengah ini ya.
Ini di tengah ini ada untuk kursus dalam bahasa. Jadi kalau yang lebih nyaman pakai bahasa Indonesia, silakan klik link yang di tengah. Nanti akan terbuka LMS seperti ini. Sabar. Oke, LMS-nya nanti akan terbuka. Nah, seperti ini. Silakan mulai modul. Saya nggak akan mulai yang bahasa Indonesia karena saya sudah selesai yang bahasa Inggris. Kalau saya klik mulai yang bahasa Indonesia, progres saya akan mulai lagi dari nol, hilang semuanya. Jadi teman-teman pas pilih bahasa, pilihlah dengan baik. Karena tidak bisa ganti bahasa, tidak ada namanya konsep ganti bahasa tuh nggak ada. Jadi kalau udah mulai bahasa Inggris, selesaikan bahasa Inggris. Kalau udah mulai bahasa Indonesia, selesaikan bahasa Indonesia. Karena kalau pindah bahasa, itu namanya bukan ganti bahasa, tapi teman-teman ngulang dengan bahasa lain. Ya, jadi saya akan mulai yang bahasa Inggris. Cek progresnya ada di sini. Jadi setelah teman-teman mulai modul, cek progres bisa dilihat di sebelah kiri atas. Oke, ini ada 100% complete. Tidak bisa ganti bahasa ya, balik lagi tidak bisa ganti bahasa. Kalau mau bahasa Indonesia, pilih yang di tengah. Kalau mau bahasa Inggris, pilih go to activity. Tapi kalau udah mulai dengan bahasa tertentu, tidak bisa diganti. Oke, klik di tengah nih untuk kursus dalam bahasa. Tidak bisa namanya ganti bahasa tuh, tidak ada konsep ganti bahasa. Tapi mulai dengan bahasa lain. Track progresnya seperti ini. Target teman-teman adalah bikin semua ini menjadi 100% komplit. Oke, goalnya, ingat goalnya. Bikin ini semua jadi 100% komplit. Setelah ini 100% komplit, teman-teman bisa mendapatkan centang hijau. Oke, yang udah mulai bahasa Inggris silahkan lanjutkan dengan bahasa Inggris. Kalau teman-teman pengen ganti bahasa Indonesia, itu artinya teman-teman akan mulai dari nol dengan bahasa Indonesia. Ya, tidak kalau tidak masalah ya nggak apa-apa gitu, silahkan. Kalau saya sih males ya, mulai lagi dari nol. Oke, pastikan dapat centang hijau. Begitu udah centang hijau, Kak jujur lagi buka link yang mana? Linknya cuma satu, yang ini. Cuma buka link ini, course 1. Link cuma course aja. Oke, diklik. Makanya perhatiin dulu ya, perhatiin dulu. Jangan langsung diklik teman-teman. Jangan langsung diklik. Oke, jangan langsung diklik. Perhatiin dulu layar saya. Buka link yang saya kasih di chat. Oke, bukanya ntar aja juga nggak apa-apa. Pokoknya link yang dibuka adalah itu. Lalu udah masuk ke halaman ini, kliknya hanya yang ini untuk kursus dalam bahasa. Atau ke go to activity. Ya, kalau sudah masuk, teman-teman bakal ke sini. Ya, ini bakal ke sini tampilannya setelah mulai modul. Perhatiin aja dulu. Cara ngerjainnya gimana? Ini total ada 3 lesson. Perhatiin dulu ya, jangan mulai dulu. Kecuali udah paham, silahkan. Tapi jangan dengan bingung langsung ngerjain terus, Kak, tadi gimana? Perhatiin dulu. Ini ada 3 lesson. Lesson 1, 2, 3, lalu ada simulasi dan quiz. Nah, fokus cara ngerjainnya di setiap lesson, teman-teman buka nih. Topiknya apa? Oh, apa itu LLM? Apa itu Large Language Model? Terus baca ini yang ada warna biru gede gitu tulisannya. LLM itu AI model yang di-training dengan data yang besar, mengerti bahasa natural, dan bisa mengerjakan tas banyak. Oke, next. Business use case-nya apa? Oh, virtual assistant. Oke. Sentiment analysis. Oke. Personalization. Oke. Question answering. Code generation. Text extraction. Oh, kayak gitu. Next. Use case-nya apa? Oh, buat customer virtual assistant nih tadi ya. Oh, sentiment analysis tuh buat gaining insight, personalization, streamlining, code generation, text extraction. Oke, next. Kerjain activity. Udah, kayak gitu cara ngerjainnya teman-teman ya. Jadi bener-bener baca judulnya, kurang lebih cari tulisan paling gede di sana, baca langsung next. Lalu kerjain uh, activity yang seperti ini. Nah, ini dikerjakan nih kayak virtual assistant. Ini apa nih? Nah, ini kalau misalnya saya ngasal nih ya. Langsungnya gini. Submit. Oh, salah. Ya udah dibenerin. Oke.
benerin nih jawabannya ke sini. Eco-friendly product. Ini kalau nggak salah comments eco-friendly, ini personalization, ini code generation, ini understand trend, ini sentiment analysis, ini question answer, ini text extraction. Seperti itu. Oke, dikasih waktu 5 menit untuk mengerjakan lesson 1, 2, dan 3. Selamat mengerjakan. Videonya nggak usah ditonton. Kalau videonya ditonton nggak keburu. Kalau kuisnya ada yang salah nggak apa-apa. Yang penting centang birunya muncul. Kalau kuis ada yang salah tapi centang birunya muncul nggak apa-apa. Fokusnya adalah centang biru muncul semuanya sehingga 100%. Fokusnya itu. Oke? Selamat mengerjakan. Waktunya 5 menit. Oh iya. Ya. Ya, mobil. Aduh, lagi. Dan cepet banget Rangga. Oh, sedian. Kuncinya tuh. Nice. Ini nggak butuh 5 menit, ini 5 detik ini nggak dibaca sama sekali ya. Oh dari kemarin, betul. Kalau dari kemarin langsung. Ini langsung ya kak, nggak bisa nanti-nanti atau nanti malam gitu. Langsung ya teman-teman, langsung ya. Kecuali ya udah kalau memangnya kak saya lagi di jalan, lagi di mobil pemadam kebakaran, ingin memadamkan kebakaran di gedung mana gitu. Ya udah mau gimana, kerjainnya nanti aja setelah kelar. Tapi kita pengennya teman-teman kerjakan sekarang, disubmit sekarang. Disubmitnya sesi ini. Jadi bukan disubmit besok. Apakah panduan Langflow nanti ada di sini? Ada. Nanti jam 9 ya kita mulai Langflow. Kita build. Dari kemarin udah nontonin videonya. Nice. Sampai diarahkan ke artikel IBM. Betul. Percontoh di Jumat. Langflow. Oke, lesson 2 bahas mengenai modelnya IBM. Nah, IBM ini ada model namanya Granite. Ada language process, ada lingual, ada code generation juga. IBM Granite Code. Nah, bedanya sama Bob apa? Kalau Granite itu ada modelnya. Kalau Bob itu adalah IDE-nya, coding agent-nya. Nah, kok nggak pernah dengar Granite sebelumnya? Ya memang nggak terlalu terkenal. Dia fokusnya ya ke bisnis ya. Dan tapi kayaknya kebuat Bob mereka ingin menggayat pasar retail juga sih. Gitu. Walaupun di Bob itu nggak bisa lihat sih model yang di apa. Oke. Lesson 2 dan lesson 3 kita bahas. Saya yakin teman-teman ini banget prom. Ini mengingatkan kembali bahwa prom itu adalah ilmu komunikasi di mana kita kalau communicate harus yang efektif. Even sama teman sendiri kita bisa salah paham kan. Nah kita komunikasi dengan LLM juga harus efektif. Language-nya bahasanya yang sederhana aja, nggak usah bertele-tele. Tapi jangan kelewat pendek. Jangan kelewat pendek, jangan kelewat panjang. Harus direct, harus simple. Tapi cukup spesifik, ada contoh juga tapi jangan ngejelimet. Nah, bingung nggak? Jangan pendek, jangan panjang. Jadi seberapa? Ya pas. Gitu. Harus konteks yang cukup, harus spesifik juga, tapi nggak bertele-tele. Nah, ini ada simulasi mengenai prompting. Bob Marley, cakep nih, saya suka nih. Ya, ini ada simulasi, ini simulasi soal prompting. Sederhana, sebenarnya menurut saya lebih cocok adalah teman-teman ngerjain ini di real LLM. Jadi ini konteksnya adalah kita sebagai marketer pengen bikin campaign buat launching tumbler baru. Ya, anggap aja Corkcicle, Stanley gitu-gitu. Fokus tumblernya apa? Fokusnya adalah high quality, oke, affordable dia ya, dan eco-friendly. Biasanya kan kalau eco-friendly gitu tidak affordable ya, biasanya mahal. Nah di sini eco-friendly tapi affordable juga dan high quality juga. Gimana caranya ya? Tanya dia. Oke, kenapa saya bilang lebih baik coba di real LLM, jadi coba di ChatGPT, di Gemini, atau di Claude, atau dimanapun. Karena itu hasilnya non-deterministik ya, bisa beda-beda. Jadi teman-teman bisa dapat feedback beneran. Oke, hasilnya kayak gimana. Karena di sini ini adalah slide interaktif.
Ini saya rasa teman-teman skip aja Terus sengaja dulu, dicabut apa kerjain aja besok apanya, Bos? di waktu yang lebih luang. Ini nonton bareng aja. Jadi di sini cara bikinnya adalah ikutin instruksi di bawah, terus ketik sampel enter, sampel ID gitu ya, studodia.com. Tapi sebenarnya ini tuh slide interaktif. Jadi kalau saya cuma tulis sampel, terus saya enter juga jalan. Tuh. Ini slide interaktif Jadi aja, bukan mana nih? real Watson. Kalau teman-teman mau nyoba Watson juga Eh? bisa, silahkan daftar free trial. Sudah tidak butuh kartu kredit. Kalau bingung harus pencet apa, nih hover yang tanda information biru akan muncul panah merah gede. Nggak mungkin kelewat. Ya, oke. Kita klik login. Nih saya next aja. Ini belum penting lah. Nih enter login. Nah, habis itu kita masuk ke PromLab. Nah, PromLab ini adalah playground untuk kita bermain-main dengan LLM. Ya udah, ibaratnya ini kayak ChatGPT, kayak Gemini, ini chatbot biasa lah. Next, kita pilih modelnya. Untuk sekarang kita pilih yang Granite 38B Instruct. Model kecil ya, cuma 8B doang. Bukan model besar. Oke, kita next. Oke, ini prompt pertama kita. Write a blog post introducing, nah, eco-friendly kan. Fokusnya apa tadi? High quality, affordability, dan sustainable design. Oke, ini juga saya ketik aja asal karena ngikutin. Nah, kita mau fokus di apa yang disebut di prompt. Bener ya kan, kita udah sesuai nih sama brief yang tadi bahwa kita minta high quality, affordability, dan sustainable design. Yuk kita send, lihat hasilnya gimana. Kalau kita lihat hasilnya, udah di cover belum nih high quality? High quality materials, oke, cek. Sustainable, cek. Affordability udah belum? Udah nih, plus it's affordable. Oke, berarti semuanya udah di cover dong sama LLM. Bagus nggak? Berarti pas. Oh, udah bener dong LLM-nya. Iya, LLM-nya udah bener. Tetapi prompting dan hasil itu bukan cuma masalah bener salah, tapi udah sesuai belum dengan yang kita mau. Ini kalau kita lihat, eco-friendly udah dibahas, quality juga dibahas. Tapi perlu lebih targeted dan perlu lebih informatif. Jadi perlu ada informasi tambahan untuk customer yang eco-conscious. Jadi kita adjust lagi nih promptnya. Prompting memang akan jadi dalam satu kali coba. Teman-teman akan harus melakukan iterasi berkali-kali. Bukan masalah ini udah bener atau belum ya, tapi lebih ke cocok atau belum? Kayaknya belum nih, kayaknya masih bisa dibagusin lagi. Kalau soal bener tadi juga udah bener. Cuman ternyata belum cocok. Nah, kita mau tambahin apa? Kita mau tambahin ini, durable materials dari sustainable sources. Jadi di-highlight lagi eco-friendly-nya. Habis itu affordable pricing sama accessibility-nya juga di-highlight juga. Affordable-nya terutama tuh. Kita lihat yang berubah dari prompt-nya di bawah ya. Oke, ini masih sama nih, a blog post introducing our new eco-friendly water bottle. Masih sama, it's high quality, durable materials made sustainable. Nah, ini baru nih. Jadi kita itu maksudnya ini loh, dan jelaskan kenapa dia off. Nah, ini sekarang explain. Makes it accessible for just consumers. Jadi kita minta dia explain juga sekarang. Oke, kita kirim. Hasilnya gimana? Nah, kita lihat hasilnya. Crafted with durability and sustainability in mind. Oke, jadi high quality-nya di-highlight lagi nih. High quality lagi nih di-highlight. Sustainable. Built to last through every adventure. Makin bombastis. Terus dia juga affordable buat eco-conscious consumers. On a budget juga bisa. Gitu. Jadi dia udah lebih spesifik lagi, lebih targeted. Kenapa bisa lebih targeted? Apa karena AI-nya tambah pinter? Enggak. AI-nya nggak berubah teman-teman. Kita mintanya lebih spesifik. Jadi memang apa yang kita minta itu penting banget. Promptingnya itu penting banget. AI-nya nggak tambah pinter kok. Bisa aja AI-nya tambah pinter. Bulan depan gitu rilis baru. Tapi promptingnya penting. Nah, ternyata kita masih belum puas. Kita pengen tone-nya lebih engaging. Balik lagi kan ini iklan ya supaya orang-orang beli. Habis itu repeated information on for durability dan affordability-nya. Memang tadi banyak. Nah, kita pengen dia bikin lebih sederhana, bukan lebih sederhana, lebih tidak mengulang dan tone-nya lebih conversational. Oke, kita adjust prompt-nya in a friendly conversational tone. Jadi ditambahin ini
include avoid repeating information. Jadi sebenarnya sederhana ya. Kita mau apa ya udah bilang. LLM tidak bisa baca pikiran kita. Sama kayak pasangan, nggak bisa juga. Gitu. Jadi ini kita tambahin nih in a friendly conversational tone nih di bawah. Habis itu ditambahin juga avoid repeating information. Dah, itu yang ditambahin. Kita lihat hasilnya ya. Hasilnya adalah meet our new eco-friendly water bottle pakai tanda seru. Jadi kita lihat udah pakai tanda seru dia udah ngajak ya, lebih friendly, lebih conversational. Terus dia ada tagline juga nih. With this water bottle, you're not just choosing a product. You're making a choice that's good for the planet and your budget. Jadi udah sifatnya tuh udah kayak tagline, udah lebih mengajak banget, lebih friendly. Jadi itulah pentingnya prompting. Memang bukan soal AI-nya jawabnya benar atau salah, karena semuanya benar jawabannya. Tetapi jawabannya yang lebih cocok, yang sesuai kebutuhan kita yang mana. Gitu. Oke, silakan dilanjut. Bisa wrap up. Show what you know. Gimana ya? 100% centang biru semua, betul? Baru saya periksa paket data saya tinggal 3,2 GB. Gak cukup sih itu buat install Langflow, abis. Ini kita cuma go to activity, sama ini tidak ada bahasa Indonesia by the way. Go to scroll satu kali, set, scroll, set, exit, refresh, claim selesai. Nggak nyampe menit kali. Sebenarnya informal diisi ngerjain. Teman-teman ngerjain sih ini GitHub, silakan besok. Ini ada berapa case? Ada 4 case. 4. Kalau sudah link trial, silakan start free trial. .ib trial. Betul ya. Saya account-nya yang mana? Kalau sudah, silakan submit. Habis itu ini apa namanya di basically konsepnya adalah buka trial, sign up with Google, next 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 aja sampai habis. Jangan no, jangan back, jangan pencet apa ya, pokoknya pencet next, pencet proceed, pencet berikutnya, tanah kanan, pokoknya adalah terusin sampai habis. Udah selesai. Benar-benar tidak ada percobaan. Oke? Silakan kalau udah dapet nih trialnya berarti udah beres. Kita bisa buka aplikasi Bobnya. Yang tadi sudah kelar download diinstal ya. Bobnya. Kita urusin Langflow teman-teman makan, silakan kalau mau install bisa ikutin instruksinya juga. Kalau mau ikutin instruksi Langflow bisa juga. Ini sudah tertera caranya. Silakan. Kalau yang punya akun GitHub boleh di start ya, bisa boleh di start biar startnya nambah. Boleh di start biar startnya nambah. Instruksinya lili, cara ngerannya juga mau pakai Linux ada. Dengan Docker sebenarnya saya lebih anjur buat yang Docker. Silakan. Kalau nggak familiar dengan Docker, saran saya jangan belajar Docker sekarang. Mungkin saya belajar. Hmm. Mas, usah pakai Docker. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah. Nggak usah nggak apa-apa. Berarti siap aja. Saya tidak memang makan overhead ya.
Tapi masih kok sedikit. Oke? Kalau sudah teman-teman sudah install Bob juga, install Bob itu kalau ada pop up semua di skip, skip semua, skip. Sebenarnya teman-teman cuma ngeskip 2. Setelah sampai sini udah Rijalul beres. Silakan buka aplikasi Bob. Silakan buka aplikasi Bob. Saya nggak skip bang tadi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak skip juga nggak apa-apa sih. As long as you know what you're doing, nggak skip nggak apa-apa. Izin follow GitHub, guys. Wah, login to Bob. Udah sampai sini, udah muncul Bobnya, login to Bob. Oke, boleh diselesain dulu skip-skipnya, skip-skip aja terus. Kalau udah skip, pause ya. Oke. Ade, Intan, mana progresnya yang lain, Nas? Bagaimana? Semua based on VS Code. Bob pun juga based on VS Code. Nice, Endra udah login, ready ngeprom. Ini Bobcoin sistemnya kayak token di modalnya betul. Apakah refresh tiap waktu? Setahu saya enggak. Setahu saya dia ada limit bulanan selama trial. Ini dia. Limitnya. Limitnya bulan. Nggak kelihatan. Kayaknya nggak kelihatan. Kalau nggak subscribe nggak kelihatan kayaknya. Ntar abis saya login baru kelihatan. Kan dia 40 Bobcoin kan. Dia pakai sampai habis sih itu. Makin banyak deh aplikasi ID ku di PC. Emang. Emang gitu. Ya kalau udah nggak dipakai silakan di uninstall. Tapi memang gitu, apalagi kalau yang fakir gratisan. Pakai kursor, pakai anti graffiti pakai, ini pakai. Kalau 40 koin habis sebelum 30 hari nggak bisa dipakai dong. Ya betul. Trialnya itu antara koinnya habis duluan atau 30 harinya habis duluan. Silahkan pilih. Nah, kalau ada 40 koin habisin lah, abuse. Kalau udah master kalau banyak ID enggak gitu, enggak gitu. Konsepnya enggak gitu. Lebih penting pemahaman daripada tools. Konsep jauh lebih penting daripada tools. Teman-teman sekarang hari ini pakai Bob karena lagi kelas. Semuanya bisa dibawa, mau pakai anti bisa dipakai. Ya, semua bisa dipakai konsepnya, tapi perlu punya ya dan belajar lagi dan di kelas ini teman basicnya baru. Nanti silakan belajar seterusnya gimana untuk engineering yang lebih robust. ID email yang bagus itu sangat personal teman-teman. Jawabannya di tiap orang. Ya kalau di poll jawaban paling tinggi pasti adalah Claude lalu X ChatGPT. Habis macam-macam sisanya. Ini kita ngomongin IDE coding agent ya. Oke, by the way yuk kita. Oke, teman boleh diperhatiin dulu apa yang dilakukan. Untuk by the way. Dia nggak bisa handle line break dengan benar. Wah, kalau coding di Notepad. Notepad plus nggak apa-apa. Kalau coding di Notepad hancur deh semua. Login to Bob. Allow. Ini pilih open. Teman-teman langsung pilih open aja. Kecuali pengen punya browser spesifik, karena saya browsernya spesifik, saya mau pakai browser yang ini, saya copy, saya paste di browser ini, dan selesai. Enggak sih, belum selesai. Continue with Google. Pilih account yang tadi. Jadi jangan sign up lagi ya.
Continue with Google, udah beres. Open. Nah, kita bisa lihat login to Bob-nya sudah hilang. Betul? Login to Bob sudah hilang dan Bob-nya siap untuk prompting. Oke, silakan teman-teman sudah pada login, boleh dikerjakan. Nggak bisa diinstal. Oke, silakan baca di instruksinya di web. Nanti kita bahas Tegar. Kamu bisa baca di webnya itu udah ada. Untuk handle itu kamu harus ngapain. Itu udah soal gatekeepernya MacBook Max. Silakan dibaca. Nanti jam 9 akan saya kasih tahu. Saya tampilin di layar. Untuk sekarang akan baca dulu aja di semua router. Iya jokes doang, paham juga sih sebenarnya. Notepad. Tapi mendingan daripada notepad. Teman-teman pakai pengguna Linux ada yang tahu add, silakan pakai add. Nah, itu lebih pro lagi. Ini nggak bisa ganti bahasa kah? Bobnya maksudnya? Interface-nya? Wah saya nggak pernah nyari tuh. Ada nggak ganti bahasa? Jujur saya nggak pernah nyari sih. Wah nggak tahu saya. Silahkan dicari tahu. Terus terang saya nggak tahu. Untuk ganti bahasa jadi bahasa Indonesia. Kak, saya sudah sampai login to Bob dan sudah masuk di Bob. Izin leave dulu mau ke dokter. Oke, nggak apa. Memang ada tanggung jawab lain yang kan pasti ada recordingnya, cuman teman kan, jadi tolong di submit juga. Promnya bebas kan buat submit? Bebas. Prom bebas buat submit. Mungkin yang dicontoh boleh. Mau bikin sendiri boleh. Oke, udah ya, udah ya. Kita masuk ke materi lanjutan ya. Ya, cepat sembuh, Rahman. Kita masuk, balik slide dulu. Oke, Bobnya sudah terinstall dengan baik. Ini troubleshoot dengan Bob yang tadi ada 4 tas. Sertifikat sudah. Nah, kita mau masuk ke vibe coding. saya mau survei dulu nih. Teman-teman ada yang bisa coding tanpa vibe coding di sini? Yes. Bisa bahasa apa? Bisa bahasa apa? Nice, pada bisa ya. Bisa tapi hello world. Wah, Zaidan bisa banyak. PHP, Go, Java, Python. JavaScript, Python. Masih belajar Java. Ini kalau udah sebutnya Java nih, bukan baru belajar coding tahun lalu nih. Jawa. Bandung ada nggak? Bandung, Bandung. Lambomu apa bang yang pakai PHP? Aduh, emang dia ngomongin PHP ya? Si lambo-lambo itu. PHP bisa bilang. Oke, teman-teman, kalau bisa ngoding dengan, kalau memang bisa ngoding tanpa vibe coding, saran saya sangat bagus ya. Dan selain ngoding itu, sebenarnya coding itu bukan soal bahasanya doang, tapi soal engineering practice-nya. Jadi bukan soal bukan soal line of code-nya, tapi lebih ke surrounding-nya juga. Apa yang harus dibikin di coding ini? MQ kah? Apa yang harus dibikin nih? Infranya gimana? Networknya gimana? Security-nya gimana? Jadi banyak sekali. Mau pakai REST, apa mau pakai gRPC atau mau pakai apapun udah banyak. Jadi pilihannya bukan cuma sekedar soal language aja, tapi silakan diperhatikan pinggir-pinggiran lainnya juga. Nah, jadi walaupun vibe coding itu sangat membantu kita dalam berbagai proses ya, apalagi kalau kita nggak ngerti teknologi barunya, tapi AI juga masih bisa salah. Jadi kita pun tetap harus ngerti si AI ini ngapain. Kita tetap harus ngerti AI ngapain, jadi kita bisa ngontrol. Jadi jangan dilepas aja. Ya, makanya itu akan sangat tergantung ya di prompt kita. Walaupun ya memang dengan agentic engineering sekarang dengan banyak looping yang memakan token jutaan token itu pun refaktor dari Zik keras makan berapa tuh? $100.000. Ya itu juga minim vibe coding tapi banyak
spek untuk dia looping code itu. Tapi balik lagi, kita bukan Anthropic teman-teman. Apakah punya $100.000 untuk dibakar jadi token? Jadi vibe coding itu ada tempatnya. Traditional coding itu bagus banget untuk kita udah ngerti basic coding kita, basic logic, basic algoritma, data structure semuanya itu tidak sia-sia kok. Tetap kepake juga walaupun kita vibe code. Kayak workflow-nya ya kurang lebih gini lah ya, pilih tools, prompt, code, habis itu review lagi udah bener apa belum, double check, triple check, dan muter-muter terus di sini, ya. Dan pas kita vibing, kita harus ngasih tahu nih pas kita nge-prompt bisnis logiknya gimana, arsitektur. Jadi jangan cuma fokus di teknis saja, fokus juga ada bisnis logiknya juga, dan keamanan ini biasa sering banget dilupakan untuk vibe coder, apalagi yang baru mulai banget. Kalau yang udah pengalaman sih biasa udah ngerti ya apa aja yang harus diperhatikan. Jadi banyak hal untuk kita naik ke production yang perlu diperhatiin di luar code kita doang, ya. Di luar code kita doang, surroundingnya juga harus diperhatiin supaya kita jangan termakan, oh ini udah aman, naik production error semua. Gitu. Jadi jangan percaya mentah-mentah hasil AI, diverifikasi juga. Walaupun memang di contoh kali ini kita sederhana banget sih, kita nggak ngomongin sampai production. Kita benar-benar cuma bikin front end jadi dah, titik. Jadi memang ya ini teman-teman akan ketemu nanti lah di real life. Kalau ini kan masih sandboxing nih, kelas ini masih sandboxing. Oke, ini operational mode-nya Bob ada 5. Plan ini kayak read only lah. Saat kita nggak mau bikin destruktif pakai plan. Sisanya bisa pakai agent. Ntar dia yang nentuin bakal pakai mode yang mana. Tuh. Oke, ini login to Bob. Udah, yuk kita masuk ke sini. Kita mau bikin ini nih, to do list. Ini kayak vibe codingan sejuta umat ya, to do list. Oke. Ya, Bang, saya mau nanya. Wajib fundamental basic, betul saya bilang wajib. Saya mau nanya, di tempat saya kemanapun saya belajar coding pertama kali bahasa kepada saya selalu C++. Apakah itu benar? Saya penasaran, maksudnya di tempat kamu tuh apa kampus kamu maksudnya? Saya rasa karena saya lihat sekarang banyak, maksudnya dulu kali ya. Tapi menurut saya C++ itu adalah bahasa pemrograman yang bagus untuk menjadi pondasi. Karena dia bahasa pemrograman baru yang lama. C++ tuh bukan bahasa lama loh teman. Kalau kita bilang lama, ya sebenarnya nggak lama-lama banget, masih tahun berapa sih? 70. Tapi udah lama. Jadi dia bahasa pemrograman baru yang lama. Dan itu bagus untuk jadi pondasi. Tuh. Dan masih kepake banget sampai sekarang. Dan masih di develop. Itu yang hebatnya. C++ masih di develop loh. Gitu. Jadi bagus kok buat belajar C++. Tapi kenapa sekarang banyaknya ke Python? Karena Python itu mudah. Karena Python itu mudah dan bisa langsung pakai. Sedangkan C++ untuk web biasa belum terlalu perlu amat. Banyak untuk JavaScript cukup, Python cukup, compiler, interpreter language cukup. Kenapa? Karena komputer sekarang makin kuat. Jadi kita nggak sesensitif itu sama runtime, sama speed. Udahlah lebih pelan dikit, yang penting saya ngodingnya lebih cepat. Pakai Python aja simple. Tapi kalau pakai C++, akan lebih cepat, tapi ngodingnya lebih ribet, terus dikompil kan. Apakah perlu secepat itu? Biasanya nggak perlu. Tapi ada kalanya begitu kita harus menjadi penting itu, ya balik deh kalau level language. Garbage collectingnya urus sendiri C++, bisa keras, bisa ke Zik. Bahasa yang harus dipelajari buat cyber security. Terus terang saya bukan orang cyber security, tapi bahasa yang harus dipelajari kayaknya biasanya scripting sih. Karena biasa dia bikin script. Dia bikin script bash, Python, bikin script buat pentest dan kawan-kawannya. Memang akan beda-beda. Biasanya sih nggak pakai C ya. Walaupun pasti banyak library yang udah ada C-nya, kamu bisa pakai. Cara verifikasi code kita kalau basis codingnya sedikit sekali gimana? Biasanya kita bikin tes. Jadi bikin tes dulu. Dari berbagai macam tes itu, tesnya lolos apa enggak.
Tapi pertanyaannya balik lagi jadi, gimana cara kita bikin tes yang bagus? Ah, ya itu pengalaman sih, trial and error. Bisa tanya, kita tanya aja, bikin tes yang bagaimana? Pas itu udah cukup jadi start. Ah, tapi nanti ada yang kurang nggak? Kurang di cover? Bisa jadi ada yang kurang. Ya nggak apa-apa, itu kan part of learning. Ya memang proses lah. Gitu. Kampus di sekolah dan kelas-kelas online. Saya setuju kok, C++ bagus banget untuk basic. Membangun basic. Bukan untuk mengenalkan bahwa coding itu menyenangkan dan mudah ya. Tapi bisa juga. Tapi untuk fondasi yang kuat, C++ sangat bagus. Kayak ini kita mau bikin ini ya. To-do list dengan CRUD. Jadi ada create, ada read, update, delete. Kita nggak pakai framework. Kenapa nggak pakai framework? Supaya nggak bloated, supaya nggak gede. Jadi makan tokennya dikit. Ini HT. Jadi teman-teman bisa menggunakan token yang berharga tadi trial itu untuk hal-hal lain yang memang teman-teman pengen lakukan. Jadi kurang lebih kayak gini nanti hasilnya. Task, mengerjakan tugas. Nah, taruh tasnya bisa di delete, bisa diedit. Nah, sih, sederhana kok. Tapi balik lagi, ini nggak ada database-nya ya. Ini nggak ada database-nya kok teman-teman, nih ya front end aja. Tuh. Oke, sekarang saya mau teman-teman bikin folder kosong. Mau bikin folder kosong buat dibikin project di Bob ini. Tapi kayaknya teman-teman di sini rata-rata udah familiar ya dengan apa namanya, dengan IDE, konsep IDE, jadi kelihatannya cukup aman. Oke, saya bikin folder kosong ya buat saya. Ya Bob 1, bikinnya Bob IT. Nah, mari kita bikinnya tanggal berapa sih, Bob? 2026 ya. 2026 08 04. Oke, kita bikin gini aja. Oke, direktori ini yang mau saya buka. Direktori ini yang mau saya buka di Bob. Jadi kalau teman-teman udah bikin folder, sekarang waktunya kita open folder di Bob. Oke, silakan open folder di Bob. Lalu open. Dah, ini Bob. Bob 2026 08 04. Saya sudah pernah buat to-do dashboard deploy Vercel tapi masih kurang. Nice. Memang to-do list itu adalah aplikasi vibe coding sejuta umat sih. Ya Java sebagai basis basic logika juga banyak. Apalagi kalau kampus itu biasanya banyak pakai C++, Java banyak sih. Tapi saya nggak tahu ya. Ntar kita lihat lagi aja 5-10 tahun ke depan orang bergeser nggak? Lihat kan. C++ dari tahun 70 loh. Java tuh tahun berapa ya? 2000-an kan? 2000-an awal kan? Apa 1990-an? Ya kalau nggak to-do list pencatat keuangan. Mending Laragon atau X sampai. Terus terang saya bukan orang PHP. Saya bukan orang PHP. Mungkin ada yang bisa jawab teman-teman. Ya tapi ujungnya juga Laravel lah. Laragon Laravel kan? Ujungnya juga Laravel lagi. XAMPP kayaknya udah lama banget deh. Itu udah jadul banget kayaknya. Apa masih ada yang pakai? Nah, sebenarnya harusnya masih sih. Yuk kita lanjut yuk. Teman-teman bisa pakai prom ini ya. Karena ini testing showcase doang. Oh Laragon 2006 berbayar sekarang. Wow. Oke. Nah ini teman-teman bisa copy promnya. Ini saya nggak bisa copy ke chat by the way. Karena kepanjangan. Itu exit ya. Jadi teman-teman bisa buka slide masing-masing. Di kopas aja promnya. Balik lagi. Kalau teman-teman punya prom lain. Saya mau pakai prom sendiri boleh nggak? Boleh banget. Boleh banget. Sangat di encourage untuk melakukan itu. Oke? Kalau udah tinggal di copy aja ke sini, boleh perhatiin ya. Terutama yang belum familiar. Kalau yang udah familiar ya udah. Saya rasa sih banyak yang udah familiar. Di kopinya di sebelah sini, di sebelah kanan. Kalau Bobnya nggak muncul, teman-teman boleh pencet Ctrl Alt B supaya muncul di samping kiri kanan. Ctrl Alt B ya.
Habis itu dikopas aja isi slide-nya tadi, promnya ada 3 paragraf, ada 3 layer itu soalnya. Role-nya, tugasnya apa, dan batasan-batasannya. Kita klik send. Dah. Tugas berikutnya kita cuma lihat dia mau ngapain nih. Oh, kita bisa lihat saya gedein ya. Dia mau bikin indeks HTML. Habis itu berikutnya mau bikin style CSS. Habis itu bikin JavaScript-nya. Nah, teman-teman boleh approve to do tools for task. Berarti kalau approve to do tools for task, tiga-tiganya akan langsung di approve. Tapi kalau kliknya approve once, berarti cuma yang satu itu. Nanti harus klik approve once lagi. Walaupun teman-teman klik approve to do tools, nantinya kemungkinan akan tetap harus approve lagi sih. Karena kan to do tools yang ini, abis ini bikin to do tools lagi nggak? Bisa aja dia bikin to do tools lagi. Gitu. Oke, silakan dikerjakan nih. Kalau mau prom lain boleh banget ya teman-teman. Oke, ini ada approve once, dia bikin HTML. Tuh kita lihat HTML-nya sudah dibentuk. Itu link materi ada di situ ya, slide sesi 1 tuh. Bisa dibuka tuh. Ini approve lagi. Jadi teman-teman lihat aja ya, kalau dia minta approve ya approve. Jangan di reject. Ya boleh aja sih di reject, cuman nggak jadi. Berarti benerin promnya. Bagus UI-nya Bootstrap apa Tailwind? Saya tim Tailwind. Bukan masalah bagus sih, masalah kebiasaan aja. Mirip kursor banget. Teman-teman, gimana ya? Yuk, sekarang coding agent tuh ada 2 kubu. Yang prompting aja, jadi model-model kayak Cloud Code memang fokusnya adalah prompting. Ada yang nyambung ke IDE. Jadi kalau yang fokusnya ke prompting kan kayak Cloud Code, Codex, Open Code segala macem, Bob Shell, Gemini CLI. Ada yang kubunya ke IDE. Nah, kubu IDE adalah ini, Bob IDE. Tapi ya UI-nya gitu-gitu aja sih. Gimana ya? Apakah ada UI yang sangat berbeda? Soalnya kalau UI yang sangat berbeda, orang bingung nggak? Ntar malah banyak pertanyaan, terus orang nggak make. Jadi lebih baik sama nggak sih? Saya bacanya Jember itu saya bacanya Taiwan number one. Cocok lagi Tailwind Taiwan. Cocok banget anjir tulisannya. Taiwan number one. Taiwan number one. Itu kan emang dari Taiwan number. Itu dari mana sih sebenarnya itu meme Taiwan number one tuh? Asal muasalnya. Udah dari berapa tahun yang lalu sih. Bang, setelan di prom harus di SS. Belum. SS-nya nanti. Jadi ini kan selesai nih. Ini selesai, HTML-nya dibuka. Nah silakan di screenshot yang itu. Hasil HTML-nya dan promnya. Oh dari PUBG. Ya Taiwan tuh. Di PUBG. Oh toxic. Ya udah itu wajar lah. ID apa kak? Ulang jelasan vibe coding 2 kubu. Oh, itu bukan vibe coding 2 kubu, itu UI 2 kubu. Jadi ada UI IDE, ada UI terminal. UI-nya 2. Nah, ini udah kelar ya. Ini boleh di screenshot nih. Screenshotnya kayak gini aja. Ini klik kanan, open in integrated browser. Nah, silakan ini di screenshot kayak gini. Ya dipakai dulu lah buat tugas Bob IBM Bob. IBM Bob. Nah, kayak gini. Tuh, install Langflow. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini lah di screenshot boleh lah. Waduh, saya promnya gini. Boleh. Tidak masalah. Teman-teman promnya bebas ya. Yang penting ada hasil, ada prom, silahkan di screenshot dan di submit. Dan tidak harus bikin front end juga loh. Kalau teman-teman bikin sesuatu yang lain, boleh juga. Jadi tidak harus front end. Kalau teman-teman mau bikin yang lain, boleh banget.
Yang penting hasil prom sebelah kanannya ada isinya, lalu ada hasilnya juga apa yang dibikin di sini, ya. Bisa di screenshot. Opennya gimana? Klik kanan di HTML, open in integrated browser. Tentang cyber security Jembar, nggak apa-apa. Outputnya apa Jembar? Apa cuma knowledge? Kalau cuma knowledge sih saran saya jangan. Harus ada file yang dibuat at least. Jangan cuma knowledge. Kalau knowledge kan gimana ya? Tidak ada jalan agentnya. Cuma jalan, cuma LLM biasa ibaratnya. Coding agent itu kan baru jalan saat dia riset, saat dia bikin file. Sebenarnya riset juga udah coding agent sih. Cuman kan nggak gitu kelihatan ya. Kalau udah submit tapi belum prom, ulang lagi submit. Ya, submit lagi aja. Nggak masalah. Ini berarti udah selesai nih. Target kan jam 9 nih. Saya mau teman-teman sebelum jam 9 tuh udah bisa submit. Jadi jam 9 kita urus Langflow. Batas waktu submit. Oke, teman-teman, sebenarnya batas waktu submit itu besok. Teman-teman boleh submit besok. Tetapi biasanya nih pada nggak submit. Jadi saya kejar buat submit sekarang. Toh udah selesai juga kan, submit aja, nggak masalah. Misalnya teman-teman submit sekarang, terus wah saya bikin sesuatu yang jauh lebih keren lagi nih. Besok saya submit juga, nggak usah jangan. Simpen buat capstone project, submit di capstone project. Sekarang submit yang biasa-biasa dulu aja, nggak masalah. Kalau teman-teman bikin sesuatu yang keren, ntar buat capstone project simpen. Kalau perlu buat hackathon simpennya. Oh, hackathon. Karena capstone project sama apalagi ini tuh nggak, ini tuh yang penting submit. Capstone project itu yang penting submit, ada nilai tambahan dikit lah. Tapi kalau hackathon kan berhadiah duit. Duit. Jadi simpen aja di hackathon. Notebook. Simpen jurus terakhirnya. Apakah yang disubmit di submission harus sama dengan harapan PPT? Beda nggak apa-apa. Teman-teman tidak harus sama. Tidak ada yang harus sama. Tetapi harus submit. Oh, agent menjadi mentoring dalam PT. Oh, berarti sebagai mentor ya. Ini aja Jember. Ya sebenarnya kalau kamu bisa minta dia untuk ngepentes, habis itu dapat hasilnya lebih bagus lagi. Kan berapa? Bukan orang Saisek by the way. Tapi coba aja kalau mau dia bikin pentest atau bikin guideline, at least bikin MD lah. At least bikin markdown lah untuk menjadi panduan. Jadi jangan outputnya di prom doang, tapi at least bikin MD-nya. OTW submit gas. Submit di mana? Submit di situ ya, submit sesi 1 tuh, submission IBM. Hackathon bisa vibe code juga, bisa dong. Emang tugasnya hackathon ntar soal IBM Bob. Jadi hackathon tuh soal IBM Bob, teman-teman disuruh minta. Oke, karena ini udah beres, saya mau kasih info hackathon deh. Mana info hackathon? Ini saya udah minta hapus loh, ini instalasi Langflow. Ini jangan dipakai nih. Pakainya yang ini aja. Langflow desktop ngebug banget. Oh, informasi hackathonnya nggak ada ya di sini. Ih, dan ntar deh. Hackathon itu isinya vibe coding pakai Bob juga. Punyaku nggak bisa login Bob. Kendalanya apa Burhan? Habis klik login Bob, klik di open. Ntar dia kebuka browser. Kamu udah sign up trial belum? Kalau belum sign up trial nggak bisa. Hackathon sekarang ngebolehin full vibe coding. Hackathonnya memang temanya vibe coding teman-teman yang ini. Jadi beda ya kalau hackathonnya memang nggak ngebolehin ya nggak ngebolehin. Tapi kalau hackathonnya soal vibe coding ya boleh. Jadi tergantung. Temanya hackathon bikinan IBM ini adalah nggak harus tim, sendiri boleh. 1 sampai 5 orang. Sebelumnya abis di-assess diapain? Disubmit. Disubmit. Disubmit tuh ya, submission sesi 1. Ya hasil hasil promnya baiknya menghasilkan file. Ya sebenarnya nggak ada sih, maksudnya
Lebih enak dilihat kalau ada menghasilkan file. Nah, jadi kayak ya nggak ada di situ lah kalau menghasilkan file. Hackathonnya online. Andrean, lalu siapa tadi Burhan, yang nggak bisa login Bob. Tolong di screenshot ya, kendalanya apa? Nggak bisa loginnya pas ngapain? Udah klik apa? Udah apa yang dicoba? Jadi kita bisa troubleshoot bareng-bareng. Kalau kalau sekedar ini juga saya nggak bisa bantu. Oh nggak bisa login Bob. Ya udah titik. Harus ngapain nih? Jadi teman-teman biasain kalau support, kalau mau minta support, mau minta bantuan, atau mau troubleshoot sendiri, harus jabarkan dulu informasi yang lengkap. Di sini bisa kirim gambar, bisa. Tinggal di paste. Buat munculin tasnya itu klik kanan, open in integrated browser. Klik kanan di .html ya. Udah submit, kalau udah submit boleh install Langflow. Kalau install Langflow udah, kita boleh bubaran. Abis ini foto bareng dulu deh baru install Langflow, mumpung orangnya masih rame. Dan Langflow website, nice. Kak, submit SS window Bob IDE-nya aja. Diisi ya. Zaidan udah dikerjain belum ini? Kalau kosong ya, teman-teman, coba deh. Teman-teman sebagai teman-teman sebagai guru gitu ya. Mau menilai tugas. Tugasnya adalah goalnya teman-teman belajar soal vibe coding di Bob. Screenshot mana yang teman-teman terima? Yang teman-teman kasih nilai lebih bagus? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Teman-teman sebagai guru pengennya screenshotan yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Nah, jadi harap dikerjakan sesuai tujuan. Kalau sudah submit, sudah install Langflow kah? Bang, apa bedanya Langflow website sama yang dari Docker? Nggak ada. Kalau sudah berhasil install Langflow desktop, aman kan? Tidak. Nggak ketahuan sampai dicoba. Kalau sudah, lalu udah selesai sih kelasnya sebenarnya. Udah bisa live. Tapi kita foto bareng dulu deh. Boleh open cam yang bisa, tapi submit sertifikat dulu. Ya, Wirawan. Misika submitnya di mana ya? Submitnya di mana? Itu ada di chat ya. Silakan diklik linknya. Urutan saran saya install Langflow versi Docker, web, desktop. Sebenarnya saya pengen ya jawabnya urutan prioritas install Langflow desktop, titik. Udah, desktop titik, nggak usah kemana-mana. Tapi selama ini bikin kesel troubleshootingnya, jadi urutannya Docker buat yang paham Docker dan bisa running Docker di laptopnya. Docker, kalau nggak bisa web. Oke, kalau nggak bisa ya udah baru desktop. Web itu akan trouble so far kalau username-nya punya spasi. Tadi ada siapa tuh yang username-nya punya spasi? Oke, tapi nggak masalah. Yang penting saya pengen teman-teman fokus di submission sesi 1 dulu. Kok kamu ke trial, Avan? Belum ini kah? Belum daftar trial sama sekali kah dari tadi? Kalau gitu pakai guest mode deh. Itu kayaknya ada yang ngeblokir. Blok atau apa. Betul Afif, itu udah jalan, udah install. Fajil, itu nanti diajarin kah download Langflow? Iya, diajarin. Teman-teman submit sertifikatnya dulu ya. Abis teman-teman submit sertifikat, baru saya mulai Langflow. Langflow nggak bisa diinstal di drive selain C kah? Kalau Langflow desktop bisa. Langflow web saya tidak bikin, saya tidak support itu. Saya cuma taruh di C doang. Teman-teman di sini masih pada ngepartisi C dan D ya? Untuk harddisk yang sama. Saya jujur, saya terakhir pakai Windows itu 2020. Sejak 2017 saya nggak pernah ngepartisi HDD, waktu itu HDD apa SSD ya? SSD saya C dan D, kecuali drive-nya beda. Saya nggak ngerti sih tujuannya. Soalnya kalau korup biasanya
level hardware. Jadi C-nya korup, D-nya korup juga. Paling yang bisa terhindar adalah kalau human error. Kalau begitu saya kayaknya sejak 2014 deh. 2014 sampai 2015 saya pakai SSD. SSD saya C, HDD saya D. Kalau zaman dulu HDD 1 di partisi CD. Tapi semenjak SSD nggak pernah. Even laptop pun saya nggak mau partisi C dan D. Kalau buat backup antar partisi menurut saya juga beats the point. Karena fisik sih satu. Kecuali fisiknya ada berbeda, itu menurut saya baru berguna sih. Nice, Jember Arafat tuh udah jalan. Biasanya Windowsnya error, install ulang di C, data di D masih aman. Ya sih, karena Windowsnya bagi banget ya. Tapi kalau Windowsnya error emang nggak pernah nyebrang ke D korupnya. Iya, biasa itu hardware error nggak akan problem, kalau software error sih. Kalau Windowsnya kena virus ya. Tapi sepengalaman saya, oh nggak apa-apa sih, selama saya dulu partisi C dan D, tapi home-nya saya pindahin ke D. Jadi semua home saya simlingin ke D, supaya saya nggak perlu install lagi app data. Wah, disaster. Pas saya install ulang disaster. Nggak bisa tuh. Jadi home directory-nya C kayak nggak kepake. Nah, menurut saya itu desain yang aneh sih. Menurut saya desain yang aneh. Kalau Langflow Web errornya gini gimana Kak? Oke, itu bukan error kok, itu warning aja, dilanjut aja, nggak usah diapa-apain. Itu nggak usah diapa-apain. Transformers PyTorch was not found. Itu bukan error, itu lanjut aja. Itu nggak usah diapa-apain. Karena memang PyTorch-nya nggak ada. Tapi kita nggak butuh PyTorch kok. Kalau teman-teman butuh PyTorch, ya itu perlu diinstal tambahan memang. Cuman PyTorch itu makan banyak banget, jadi nggak usah. Ya itu udah, silakan ikutin instruksinya. Oke, mau cross check dulu. Apa yang udah pada submit sertifikat belum? Sesi 1 dan 2. Sesi 1 udah pada submit belum? Boleh tulis di kolom chat. Sudah atau belum? Belum boleh tulis belum juga. Sudah ya. Banyak yang udah. Nice. Ini keren nih, cepet-cepet progresnya kelas ini. Nah, Endra nih. Endra usernya ada access is denied. Endra pakai user Asus. Oke, Endra sama siapa nanti kita share screen aja ya. Udah dari kemarin ngerjainnya. Curi start, nice. Build AI agent udah belum Jembar? Kalau belum boleh curi start juga tuh. Buat yang besok, itu yang banyak. Coba boleh run as admin. Sebenarnya in most cases, script yang saya buat itu nggak perlu run as admin. Tapi coba aja dulu di tempat Endra untuk beberapa kasus. Kok bisa nggak punya akses ke C user soalnya? Jujur saya nggak suka sih kalau apa-apa harus run as admin. Saya prefer semua user level. Jadi nggak distraktif. Untuk besok ada PPT-nya, nanti di-share di grup WhatsApp. Saya install Langflow di Docker nggak bisa. Yaudah ntar kita bahas ya. Yuk sebelum kita masuk Langflow, boleh supaya yang udah kelar boleh bisa live juga. Boleh open cam teman-teman, kita foto bareng. Abis ini kita masuk instalasi Langflow. Buat teman-teman yang udah selesai instalasi Langflow, boleh live duluan nggak apa-apa. Tapi kalau mau stay di room, mau bantuin teman-teman yang lain tuh boleh banget. Biar chatnya rame juga jadi seru. Tapi saya pengen nanya, mix saya itu jelas nggak? Apa ada kresek-kresek, ada suara angin atau apa gitu? Pada jelas nggak sih mix saya tuh sejelas apa gitu? Jelas banget ya? Crystal clear, oke. Ada suara programmer. Suara keyboard ya? Suara keyboard ya? Jelas tapi ada kresek dikit tadi. Oke.
Langflow nggak disubmit, teman-teman. Langflow tidak disubmit. Oke, kalau suaranya jelas saya senang jujur. Saya senang Linux ada improvement mengatasi audio, jadi nggak bikin pusing. Saya by the way nggak pernah rekomendasi Linux ke orang, kayak urusan orang lah mau pakai OS apa. Cuman saya empat aja menggunakan Windows. Katanya minta link background. Link background itu. Oh, link background. Mana ya link background? Emang link background nggak dikasih di WhatsApp ya? Itu link background. Saya pakai Fedora sekarang. Saya pertama kali pakai Linux itu Ubuntu. Jauh, jauh di sana. Itu cuma nyoba-nyoba. Nggak pernah jadi daily driver. Daily driver pertama saya Arch. Daily driver pertama saya Arch. Sebelum saya Arch, saya daily driver Hackintosh. Jadi Ubuntu cuma on off, nyoba-nyoba install nggak jelas, seminggu 2 minggu. Habis itu Hackintosh kelar, saya Arch Linux. Sempat balik Windows setahun apa kurang dari setahun. Habis itu Debian, sekarang Fedora. Kali Linux saya nggak pernah. Dulu pernah install VM, pernah install di VM buat kali Linux, tapi saya nggak pernah. Kali Linux menurut saya bukan daily driver ya. Menurut saya itu di spin up untuk dipakai. Tapi ya balik lagi saya bukan orang SciSec. Kalau orang SciSec mungkin di daily driverin. Yuk, udah ready? Saya screenshot ya halaman pertamanya. Yuk, 3, 2, 1. Halaman kedua. Banyak nih yang open cam, banyak nih. Oke, halaman kedua. 3, 2, 1. Oke, berikutnya. 3, 2, 1. Itu lagi. 3, 2, 1. Oke, sip. Thank you semuanya. Kita kembali ke acara Langflow. Ini saya tutup aja, udah beres. Ini juga udah beres. Ini grup WA-nya masih sama. Tadi soalnya masuk ke oh teman-teman tadi masuk ke kelas data ya, grup WA-nya pun. Kenapa nggak lanjut Ubuntu? Snap. Snap. Tapi waktu itu memang saya tertarik dengan Arch sih, kayak sok-sok keren. Arch by the way, Arch by the way. Begitu udah pakai setahun pakai Arch, aduh males banget maintenance-nya, ya Allah. Distro itu sama aja by the way. Setiap distro itu, Linux adalah Linux. Dan semua tergantung kebutuhan. Filosofi tiap distro masing-masing beda. Selama pakai yang mainstream aman-aman aja. Arch itu malesinnya cuma kalau update, karena setiap package itu lepas, jadi bisa ada dependency yang break. Jadi setiap update baiknya cek dulu tuh news. Udah oke belum nih, belum diupdate. Kalau belum aman buat diupdate harus ada intervensi apa. Tuh, itu saya males terus terang. Saya nggak mau mikir soal update. Jadi saya sering banget kena, saya nggak mikir saya update terus tahu loh kenapa nggak jalan nih pas restart. Troubleshoot lama-lama kayak capek, udahlah. Rehan error apa tuh? Runtime error. Error creating Debian tables itu lagi ngapain Rehan? Oke. Di servernya. Server apa nih? Oh, servernya Langflow ya? Boleh screenshot dong, itu lagi pas kejadian apa? Di urutan yang mana? Lagi install, lagi running pertama kali atau pas apa? Itu kalau runtime error kemungkinan harus di stop run ulang sih. Oke, ini teman-teman bebas ya, pilih aja sesuai OS. Harusnya sih tiga-tiganya jalan sekarang. Dan kalau ada error pas install, boleh tolong di screenshot ya. Habis itu di share screen. Ini saya coba install yang Linux, download Linux. Setelah saya install akan saya hapus. Karena saya nggak pakai. Karena saya pakai Docker. Jujur menurut saya harus membuat installer ini pun udah aneh hukumnya. Kenapa?
Tapi ya sudah. Oke, ini ya saya ada installernya. Oke, ini installer saya. Saya ekstrak. Oke, saya ekstrak. Ini filenya kurang lebih gini. Struktur direktorinya saya install. Ya, diklik, dipencet, press enter. Udah. Terus saya menemukan UV installer Langflow Web ini kan saya bikin 3 versi, Mac, Windows, Linux. Dan sama pakai pip juga, pakai UV juga. Install di Linux itu paling cepat. Install di Linux paling cepat. Install di Windows for some reason lama. Saya nggak ngerti kenapa. Saya belum pelajari lebih dalam. Nah ini internet kamu putus, jadi diulang aja ya. Internet kamu putus tuh Kaihan. Link GitHub-nya, emang saya belum kopas ya? Ini dia, link GitHub-nya. Pernah coba bikin home server? Iya, saya ada home lab kok. Tapi belum 24 jam. Masih mati nyala. Sesuai kebutuhan aja. Ini link GitHub-nya ya. Langflow skip nggak apa-apa ya, ini udah selesai. Maksudnya skip, lagi terbatas kuota kah Farhan? Langflow skip tapi besok dibutuhin loh. Udah nyoba Podman, aduh saya pusing banget pakai Podman. Saya dulu pengen, karena menurut saya Docker itu yang bikin keren komposnya. Iya. Podman kompos itu disaster menurut saya. Sering banget error. Karena ya namanya juga translation kan. Kalau saya harus translate ke Quadlet, habis itu bikin sistem di masing-masing, saya belum menemukan cara mudahnya. Menurut saya itu masih hassle banget. Jadi saya belum full tilt. Waktu itu udah sempat mikir apa mau ganti Podman ya. Kayaknya belum lah. Belum buat saya. Aduh Muhammad boleh tolong diupload lagi tuh kayaknya ada error pas upload. Tapi coba aja teman-teman, coba aja pakai Podman. Saya belum nyoba untuk bikin Quadlet. Saya masih baca-baca dan aduh ini masih belum cocok kayaknya buat saya. Ya ini terusin aja. Oh masih gitu. Ini tergantung internet by the way. Ini tergantung internet dan PC. Kalau Langflow-nya udah aman boleh leave Zoom? Boleh. Boleh selamat beristirahat. Izin follow GitHub gas. Oke ini aman. Aman. Itu sudah aman banget. Altair. Oke ini kalau udah selesai teman-teman ikutin instruksinya aja ya. Buka di desktop. Habis itu double klik. Gas. Udah literally sudah selesai. Versi yang dibantu install saya ini aman nggak? Tidak. Jadi silakan install update hari. Install update, kalau kamu bisa update ke 1.10.2, sepertinya aman. Kalau belum, nggak aman. Oke, silakan Avandi selamat beristirahat. Saya udah aman bang, Langflow-nya. Nice, sip sip. Kalau Langflow sudah terinstall, pastiin yang mau leave sudah submit semua kan? Sudah submit semua, Langflow udah terinstall dengan baik, udah silahkan leave. Nice. Oke, ini saya jalanin punya Docker. Nih, siapa tadi? Jadi dia memang ada nih. Ini even di Docker pun masih. Jadi emang ada was not found. Tapi dia tetap warning. Karena memang kita nggak install PyTorch. Karena kita nggak butuh PyTorch. Nah, selesainya open Langflow, localhost 7860. Dah, di tempat teman-teman harusnya nggak perlu sign in sih. Kalau saya ini saya bikin perlu sign in gitu. Udah beres. Sekarang saya buka buat yang mau screen share. Kalau mau share screen silakan buat troubleshoot bareng. Terutama saya pengen share, saya pengen tadi siapa ya namanya yang username-nya ada spasi. Karena saya butuh, saya masih cari bug fix-nya itu kalau username-nya ada spasi. Jadi masih error. Oke, sekarang saya mau uninstall Langflow saya. Karena saya nggak pakai, saya pakainya Docker. Remove ya, remove aja. Oke. Oh, pantesan bentuk kamu nggak ada.
Docker ya. Ya bersih. Ya, makan 2 GB.